Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari sahabat subrek saya. Katanya, Bang, apa sih modal hidup selain duit, katanya. Gila, mentang-mentang kemarin saya bahas video apa-apa tentang uang, di sini pertanyaannya mengenai uang juga gitu ya. Ya enggak semuanya tentang uang kok. Jadi intinya kata saya sama sih, saya pun lagi belajar ini ya. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui atau gimana, enggak. Kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang pintar, tidak ada guru dan tidak apa. Kita sama semuanya, kita sama-sama belajar, kita sharing, hanya berbagi pendapat aja. Kalau pendapat saya sih modal hidup, misalkan kita baru terjun ke dunia luar gitu ya, misalkan baru lulus sekolah, lagi tahap mencari pekerjaan atau tahap mencari jati diri gitu ya. Jadi menurut saya sih itu harus berani ya. Maksudnya kita tidak dibekali apapun, kita tidak dibekali dengan pendidikan yang tinggi, misalkan sampai dengan S1. Jadi kita hanya lulusan SMA standar gitu ya. Jadi kita nggak dikasih modal apapun sama keluarga, karena emang kondisi keluarga kita misalkan nggak punya. Jadi kita yang harus benar-benar memutar otak sendiri, gimana caranya kita menyusun strategi, menata buat masa depan kita sendiri ya. Jadi kalau menurut saya itu modalnya satu, keberanian ya. Jadi keberanian bukan dalam artian berani berantem ya, bukan. Jadi keberanian itu maksud saya berani mengambil keputusan, berani mencoba, dan berani mengambil resiko gitu. Itu sih maksud saya. Jadi berani di sini itu ya berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan biasanya sesuatu atau hasil yang besar itu akan selalu diikuti dengan resiko gitu. Dan biasanya orang juga menyerah dan nggak mau mencoba karena dia melihat resikonya besar katanya. Nah di situ kadang mental kita itu diuji. Nah ini bedanya antara pendidikan orang konglomerat ya, cara mendidik konglomerat ke anaknya dengan kita gitu yang kelas menengah ke bawah atau kelas bawah. Kadang kita tidak dibekali dengan pendidikan mental gitu. Kadang ngelihat ini langsung aja pikirannya itu, ngapain sih capek-capek begitu, begini, lu ngapain sok pintar, sok segala. Pikiran kita itu stuck begitu gitu. Jadi banyak teman-teman yang ngelihat misalkan kita sedang berusaha untuk merubah ekonomi, merubah nasib, mereka itu malah nyinyir, malah ngeledekin, malah segala. Jadi nah itulah mental orang lemah gitu. Makanya kenapa saya selalu tekankan, kita walaupun kita orang nggak punya, kita harus berteman dengan orang-orang yang punya integritas gitu. Karena dengan orang-orang yang sama seperti kita nggak akan maju, nggak akan berubah gitu. Maksud saya kembali lagi ke pertanyaan tadi, modal hidup untuk ke depan itu ya sebenarnya nggak harus kita punya modal besar, nggak harus kita gimana ya punya pendidikan tinggi. Intinya kita punya keberanian untuk mencoba, keberanian untuk mengambil resiko, dan keberanian untuk menikmati atau mengambil sebuah tantangan. Itu biasa kuncinya. Walaupun kita orang nggak punya, tapi kalau kita berani ngambil tantangan ketika ada kesempatan datang, orang misalkan ngasih pekerjaan yang menurut kita itu di luar kemampuan kita, di luar ini, kita nyerah. Padahal itu hasilnya bagus gitu, hasilnya ini. Nah, tapi kita tahu gitu resikonya seperti ini, resikonya seperti itu. Kalau mikir begitu, mental yang lemah biasanya nggak bakalan berani. Tapi kalau orang yang berani biasanya
seberat apapun itu dia optimis, gue bisa ngelewatin ini, gue bisa ngelewatin ini. Orang lain bisa, kenapa gue enggak gitu. Biasanya kan orang-orang yang berani itu begitu. Tapi beda lagi dengan orang yang mentalnya lemah. Orang yang mentalnya lemah itu biasanya meniru, dan meniru pun juga kadang-kadang seenaknya gitu. Contoh nih yang mentalnya lemah, dia punya lahan. Nah, lahan itu dia tidak pergunakan gitu. Dia nunggu orang lain dulu, dikontrakin ke orang lain, biar dia ngelihat prospek orang lain itu memberdayakan lahannya itu seperti apa. Dikontrakin ke orang lain, ternyata ada yang ngontrak di situ, dan dibikin usaha apa. Setelah maju, nah dia ngikutin contoh, Pak mohon maaf ini kontraknya nggak bisa lanjut, jadi mau dipakai alasannya ini itu. Akhirnya kan orang nggak bisa lanjut kontrak di situ. Nah dia udah punya niat jahat, misalkan dia pengen usaha yang sama dengan orang yang kontrak tadi sebelumnya gitu. Jadi dia usaha di situ dengan ini yang sama, itu cara yang salah. Bahkan kadang ketika dikasih ujiannya sama Allah, baru juga dikit dia udah nyerah gitu. Kadang ya apa ya, itulah contoh mental yang lemah gitu. Jadi pada intinya kata saya, modal hidup itu ya harus berani bukan dalam artian kita berani berantem, berani segala ini ya, enggak. Sekarang zaman hukum, hati-hati. Maksud saya berani itu berani mengambil keputusan, berani mencoba, dan berani ngambil resiko ya. Jadi berani dengan tantangan gitu. Pokoknya berani melawan nyinyiran teman-teman ya. Pokoknya semacam itulah. Itu modal kita untuk kedepannya gitu menurut saya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan jawaban ini juga menambah wawasan bagi si yang ngasih pertanyaan tadi. Kita sama-sama belajar di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.